Ada banyak perpisahan dalam hidup yang meninggalkan luka, pertanyaan, dan ruang kosong di dalam hati. Kita mungkin pernah berdiri di sebuah terminal, bandara, pelabuhan, atau bahkan di samping pembaringan orang yang kita kasihi menyaksikannya pergi. Ketika seseorang pergi, kita sering bertanya, apakah ia akan kembali? Jika kembali, kapan? Dan ketika ia kembali, apakah semuanya akan tetap sama? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan hanya milik manusia modern. Sangat mungkin menjadi pertanyaan para murid Yesus ketika melihat dia terangkat ke sorga. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus seringkali dianggap sebagai titik akhir dari sebuah drama keselamatan. Sebuah salam perpisahan yang mengharukan di Bukit Zaitun. Namun jika kita menyelami kedalaman maknanya, kenaikan bukanlah sekedar sebuah akhir, melainkan sebuah transisi agung yang menjembatani kehadiran fisik Kristus di bumi dengan kemuliaannya yang kekal di sorga. Kita sering terpaku pada kelahirannya di palungan yang hina, pelayanannya yang penuh kuasa, kematiannya yang menebus, hingga kebangkitannya yang mengalahkan maut. Namun narasi keselamatan tidak berhenti di kubur yang kosong. Kristus yang bangkit itu melangkah lebih jauh. Ia naik ke tempat yang paling tinggi, menegaskan bahwa misinya di dunia telah selesai dengan sempurna. Namun pelayanannya bagi kita baru saja memasuki babak baru yang lebih mulia. Kenaikan Tuhan Yesus bukanlah sebuah mitos, dongeng pengantar tidur, atau rekaan puitis dari para pengikutnya yang sedang berduka. Alkitab mencatat dengan sangat detail dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11 bahwa saat ia terangkat, ada mata yang memandang. Ada saksi-saksi hidup yang melihatnya perlahan menghilang di telan awan. Bukan satu atau dua orang, melainkan para murid yang selama ini berjalan bersamanya, yang menyentuh bekas lukanya, dan yang makan bersamanya setelah kebangkitan. Fakta sejarah ini menempatkan Yesus sebagai satu-satunya tokoh dalam sejarah manusia yang memiliki alur hidup yang tidak tertandingi. Ia datang dari sorga, menyatakan dirinya di bumi, dan kembali ke sorga dengan tubuh kemuliaannya. Tidak ada pemimpin agama, filsuf, atau raja manapun yang memiliki akhir hidup seperti ini. Kenaikannya adalah proklamasi bahwa ia bukan sekedar manusia baik atau nabi besar, melainkan raja di atas segala raja yang memiliki otoritas penuh atas alam semesta. Muncul sebuah pertanyaan penting dalam hati kita. Mengapa ia harus naik ke sorga? Mengapa ia tidak tetap tinggal di bumi untuk memimpin kita secara fisik? Secara teologis, kenaikannya memiliki tujuan yang sangat praktis bagi kehidupan iman kita. Pertama, ia naik untuk menempati tahtanya di sebelah kanan Allah Bapa sebagai imam besar kita yang agung. Di sana ia tidak berdiam diri, melainkan terus-menerus menjadi pembela dan pendoa syafaat bagi kita. Kedua, kenaikannya menjadi syarat utama bagi turunnya Roh Kudus. Yesus sendiri berkata bahwa adalah lebih berguna bagi kita jika ia pergi, supaya Sang Penolong itu datang berdiam di dalam hati setiap orang percaya, tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Sang Penolong atau Parakletos itu adalah Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh yang menyadarkan akan dosa. Bukan pribadi atau tokoh lain yang kerap diklaim dan ditafsirkan oleh orang-orang yang butuh pengakuan untuk pemimpinnya. Ketiga, ia naik untuk menyediakan tempat bagi kita, seperti seorang mempelai laki-laki yang menyiapkan rumah bagi kekasihnya. Yesus sedang mempersiapkan kediaman kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Namun pesan yang paling menggetarkan dari peristiwa di Bukit Zaitun itu adalah janji yang disampaikan oleh dua orang berpakaian putih kepada para murid yang masih menatap ke langit. Mereka berkata bahwa Yesus yang terangkat ke sorga itu akan kembali dengan cara yang sama seperti mereka melihatnya naik. Inilah inti dari tema pergi untuk kembali. Kepergiannya bukanlah sebuah pengabaian, melainkan sebuah janji.
Ia pergi untuk mematangkan iman kita, untuk memberi kita kesempatan melakukan tugas perutusannya, namun ia pasti akan datang kembali. Kedatangan yang kedua kali bukanlah sebagai bayi yang lemah di palungan, melainkan sebagai hakim yang adil dan raja yang mulia. Ia kembali untuk menjemput mempelainya, yaitu gereja atau setiap pribadi yang setiap menjaga pelita imannya tetap menyala hingga akhir. Secara praktis bagi siapa ia kembali? Ia kembali bagi mereka yang merindukan kedatangannya, bagi mereka yang tetap setia melayani di tengah dunia yang penuh tantangan, dan bagi mereka yang hidupnya telah ditebus dan dikuduskan. Ia kembali untuk mengakhiri penderitaan, menghapus setiap air mata, dan menegakkan kerajaan yang kekal di mana tidak ada lagi maut ataupun duka. Kenyataan ini seharusnya mengubah cara kita hidup hari ini. Kita tidak hidup seperti orang yang kehilangan arah atau yatim piatu, melainkan sebagai orang yang menanti dengan penuh sukacita. Hidup kita di dunia ini adalah masa penantian yang aktif, bukan pasif. Kita bekerja, berkarya, dan melayani dengan kesadaran bahwa Sang Tuhan akan kembali untuk meminta pertanggungjawaban atas talenta dan kasih yang telah Ia percayakan kepada kita. Sebagai penutup, biarlah peristiwa kenaikan ini tidak lagi kita lihat dengan kepala tertunduk sedih karena merasa ditinggalkan, melainkan dengan hati yang tegak dan penuh penantian. Yesus Kristus Sang Pemenang kini berkuasa di sorga. Ia yang pergi itu adalah Ia yang sama yang akan menjemput kita. Di antara masa sudah naik dan akan kembali, inilah kita berdiri saat ini. Mari kita jalani hidup dengan integritas, kasih, dan keberanian, sebab kita tahu bahwa pengharapan kita di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Dia yang menjanjikan kedatangannya adalah setia, dan ketika saat itu tiba, kita akan melihat muka dengan muka dalam kemuliaan. Sebelum mengakhiri renungan ini, mari kita buka hati untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami tersungkur menyembah di hadapan tahta kemuliaan-Mu, mengucap syukur atas kasih-Mu yang tidak terukur. Kami terpaku dalam kekaguman menyadari bahwa Engkau, Sang Raja Semesta, tidak hanya datang untuk menebus kami melalui salib dan kebangkitan, tetapi juga naik ke tempat yang paling tinggi untuk memerintah dan menjadi pendoa syafaat yang setia bagi kami. Terima kasih karena Engkau telah tidak membiarkan kami berjalan sendirian. Melalui kenaikan-Mu, Engkau mengutus Roh Kudus untuk memenuhi hati kami dengan kekuatan, penghiburan, dan keberanian dalam menghadapi setiap tantangan hidup di dunia ini. Kini, mampukanlah kami untuk hidup dengan mata yang senantiasa tertuju ke langit, namun dengan tangan yang terus giat bekerja di bumi. Tanamkanlah kerinduan yang mendalam di dalam batin kami akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Sehingga setiap langkah kaki dan keputusan hidup kami mencerminkan kesiapan seorang hamba yang menantikan Tuannya. Sucikanlah hati kami agar layak didapati setia saat Engkau menjemput kami kelak. Biarlah janji pergi untuk kembali ini menjadi jangkar yang teguh bagi jiwa kami, bahwa di dalam Engkau masa depan kami aman dan kemuliaan kekal telah tersedia bagi setiap orang yang mengasihi-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Mari rayakan hari ini dengan sukacita, karena kenaikannya bukan sebuah perpisahan, melainkan janji bahwa Dia pergi untuk menyiapkan tempat bagi kita, agar dimanapun Dia berada, kita pun berada. Tuhan Yesus memberkati.